Saudara, Indonesia memegang prinsip demokrasi Pancasila di mana nilai-nilai Pancasila harus digunakan dalam praktik demokrasi. Namun, demokrasi sering disalahartikan sebagai sebuah kebebasan mutlak, sehingga inilah yang akhirnya membuat orang bertindak sewenang-wenang. Pentingnya etika dalam demokrasi merupakan suatu keniscayaan karena demokrasi tanpa etika akan menimbulkan banalitas dan inkonsistensi yang mudah merusak kredibilitas dan juga kepercayaan publik. Untuk membahas terkait demokrasi yang beretika ini telah bergabung bersama kami di Studio 5 TVRI Komunikoloh Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas undangannya. sebelumnya sudah berkenan hadir di TVRI. Ketika kita bicara soal demokrasi di Indonesia, kita menganut demokrasi Pancasila. Betul. Bagaimana sesungguhnya kondisi demokrasi kita saat ini? Karena kemudian ada yang beranggapan demokrasi saat ini juga sebagian diantaranya mulai kebablasan. Betul. Apakah seperti itu atau sesungguhnya seperti apa pandangan Bang Emrus? Saya kira sebelum saya sampai ke sana, di mana di dunia setiap negara yang menganut paham demokrasi, implementasi demokrasinya tidak sama. Ya. Di Amerika Serikat dengan di Inggris dan negara lain, sekalipun mereka mengatakan demokrasi, implementasi lapangan tidak persis sama. Nah, kita memang menganut paham demokrasi. Tentu demokrasi yang mana? Bukan demokrasi yang kebablasan, bukan demokrasi katakanlah liberal, tapi demokrasi nilai-nilai kita adalah berbasis kepada Pancasila. Kita ambil salah satu contoh sila dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya garis bawahi kata beradab. Demokrasi kita harus kita bangun atas kebebasan yang beradab. Tidak boleh misalnya dilatar dengan alasan kebebasan, tapi kita melampaui batas keberadaban itu. Karena Pancasila sudah menuntun kita segala sesuatu kegiatan atau aktivitas kita, bidang kehidupan, bidang ekonomi, politik, demokrasi harus beradab. Apa itu ukuran beradab? Kan itu pertanyaannya. Ya, itu adalah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah etika, kesopanan, dan kemudian adalah bahwa menghargai orang lain. Saya melihat ada diksi yang muncul akhir pekan ini gitu ya, yang menurut saya sangat tidak tepat. Inilah contoh demokrasi yang menurut saya kebablasan sebagaimana Ibu katakan tadi. Karena ada dua diksi, mohon maaf kepada pemirsa televisi Republik Indonesia yang mengatakan misalnya bajingan, katakanlah tolol. Kan itu tidak pas digunakan. Sekalipun misalnya saya kira yang menyampaikan ini kan saudara Rocky Gerung. Dan itu tidak pas. Sekalipun dia sekarang mencoba membenarkan apa yang dimaksud dengan katakanlah bajingan dan tolol tersebut. Saya melihat di media dia mengatakan itu menunjukkan persahabatan. Nah, kalau itu bisa kita kritisasi lagi, tidak sama sekali itu persahabatan. Artinya kalau kemudian dia berdalih bahwa ini adalah sebuah bentuk ekspresi kritikan dan masukan tidak saja kepada seorang yang menjabat sebagai kepala negara, tapi mungkin kepada seorang pribadi, itu juga artinya bukan sebagai bagian dari demokrasi ya, bukan sebagai bagian dari kritik yang membangun, atau bagaimana kita melihatnya? Nah, kita harus pisahkan dulu kritik yang katakanlah yang produktif dan kemudian adalah dibungkus seolah-olah kritik berarti dia punya agenda. Begitu. Sederhana saya melihat Rocky Gerung. Kalau saya pelajari rekam jejak dia di digital gitu ya, dia acap kali memberikan kritik yang tidak produktif dengan Joko Widodo. Tetapi saya belum temukan kritik dia terhadap katakanlah Anies Baswedan dan Prabowo. Nah, artinya kalau itu dikatakan suatu kebebasan, saya pengen lihat dong kritik dia kepada yang lain. Pihak yang lain. Nah, harusnya dia harus balance dalam konteks itu. Tetapi kita fokus dulu kepada diksi yang digunakan oleh Rocky Gerung. Menurut saya dari sudut komunikasi, ilmu komunikasi maupun ilmu-ilmu lain, ada yang dikenal ontologi, filsafat ilmu ini, epistemologi dan aksiologi. Nah, ontologi objek yang dikaji, apapun ilmu pengetahuan. Baru kemudian ada aksiologi, metode yang digunakan di dalam keilmuan. Baru aksiologi, menerapkan ilmu pengetahuan itu. Penerapan ilmu pengetahuan tidak boleh lepas daripada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, di relasi antar manusia, humanity. Misalnya contoh, katakanlah dari segi ontologi, apa yang dikaji. Bukankah cloning bisa digunakan untuk domba?
Tetapi sampai sekarang, dan saya mengatakan bahwa tidak akan diterapkan di antar manusia atau di manusia, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai, gitu ya. Nah, hal yang sama di dalam komunikasi. Ketika pesan komunikasi yang disampaikan tidak ada yang bebas, harus terikat dengan nilai-nilai tertentu. Misalnya Ibu, katakanlah kita sebut sesuatu kepada orang lain, gitu. Katakanlah mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita sebut katakanlah nama hewan tertentu kepada orang. Konteksnya kan tidak pas. Nah, kalau dikatakan itu sebagai suatu persahabatan, nah apakah Pak Joko Widodo ada di situ? Dan kemudian itu ruang publik. Dan yang hadir di situ adalah orang lain. Jadi kalau dikatakan itu sebagai suatu bentuk daripada persahabatan, saya membantah itu dari sudut komunikasi, semiotika komunikasi, demikian. Apa sebetulnya batasannya ketika kemudian seseorang ini bisa dikatakan menghina melalui ucapannya atau kemudian ini mengkritik? Bagaimana membatasinya atau bagaimana batasannya? Karena barangkali nilai-nilai yang dianut meskipun kita berada di Indonesia dengan ketimurannya, tapi barangkali ada yang tidak paham dengan itu. Baik, sederhana. Kami orang komunikasi bisa membaca makna di balik pesan, yaitu dengan metode semiotika. Kalau itu teks, kita gunakan analisisnya dengan hermeneutika. Jadi ilmu komunikasi sudah sangat maju di Indonesia untuk bisa mengkaji makna yang dikemukakan oleh seseorang kepada orang lain. Coba, misalnya kita katakanlah secara sederhana, walaupun bisa kita kaji secara akademik nanti. Misalnya, katakanlah dengan memakai katakanlah dua diksi tersebut, kita tujukan kepada orang. Apakah orang tersebut senang menerima itu? Ya. Tidak, kan? Artinya gitu kan? Ini juga bisa dikatakan bahwa ini sudah termasuk dalam kategori menghina siapapun itu yang dituju begitu. Menurut pandangan saya berpendapat pada posisi itu merendahkan orang lain. Termasuk yang direndahkan tidak sekedar Bapak Presiden Joko Widodo karena disebut kata Joko Widodo, tetapi dia juga merendahkan halayak penontonnya, pemirsa, pendengar, halayak komunikasi, juga merendahkan dirinya sendiri karena dia juga adalah manusia. Nah, coba dibayangkan, andaikan kepada saudara Rocky Gerung, mohon maaf, misalnya saya katakan kau tolol misalnya, saya pikir saya merendahkan dia. Padahal di dalam interaksi antar komunikasi kita harus berprinsip egaliter, kesetaraan. Jadi diksi-diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung selama ini, termasuk dua diksi ini, memposisikan dia sebagai suatu superior, orang lain inferior, dan orang lain dianggap lebih rendah daripada dia. Karena coba lihat sekarang, dia sudah mencoba memberikan batasan tentang sejarah daripada bajingan. Itu adalah orang yang membawa gerobak dengan sapi membawa. Dia cari seperti itu pembenaran. Tetapi kalau kita cari lagi, kita bantah pandangannya itu dari sudut definisi bajingan, kita buka kamus umum bahasa Indonesia, artinya itu adalah penjahat. Apakah layak yang dikatakan itu oleh Rocky Gerung terhadap seorang presiden kita? Baik, tapi ketika di negara demokrasi, tentu ketika seseorang ingin menyampaikan pendapat, saran, dan juga kritikan, itu kan tentu dibenarkan, diperbolehkan. Sangat dibenarkan. Tapi bagaimana sebaiknya seseorang ingin menyampaikan masukan atau kritikan di negara demokrasi Pancasila ini, Bang Emrus? Harusnya seperti apa? Baik, dari sudut komunikasi, kemukakanlah faktanya, kemukakan datanya, kemukakan kelemahannya, dan jangan sampai menyebut nama sosoknya. Misalnya, katakanlah Emrus, Joko Widodo, tidak. Programnya Emrus. Misalnya jadi bukan ke personalnya, bukan ke personalnya. Tapi ke programnya. Tetapi ketika disebut kata tolol, itu sudah personal kan? Tidak baik itu. Jadi oleh karena itu teman-teman yang ada mengadukan itu ke kepolisian dari sudut boleh jadi konstruksi hukumnya saya tidak tahu karena itu tidak kepakaran saya, boleh jadi itu menggunakan undang-undang ITE. Kita lihat saja nanti prosesnya. Kalau itu terjadi nanti di proses hukum, biarlah para ahli di bidang hukum, saya siap menjadi saksi ahli di bidang memaknai simbol-simbol yang digunakan oleh Rocky Gerung. Baik, Bang Emrus, ini kan sebetulnya sebelumnya sempat dilaporkan juga oleh relawan, tapi tidak ditanggapi oleh kepolisian. Dan hari ini kemudian dilaporkan kembali, begitu. Apakah tidak ditanggapi ini karena kemudian kepolisian menilai ini kurang kuat, begitu buktinya, atau karena Presiden Jokowi sendiri juga tampak santai menyikapi ini? Baik, menurut pandangan saya sangat tergantung kepada pelaporan itu daripada konstruksi hukumnya. Kalau konstruksi hukumnya misalnya katakanlah seharusnya dijawab oleh pakar hukum adalah misalnya penghinaan karena itu delik aduan, berarti orang yang merasa dihina karena yang memproses penghinaan. Oleh karena itu orang sekelompok masyarakat yang mengadukan itu ditolak oleh Barreskrim, saya kira Barreskrim sangat profesional melihat itu. Tetapi kalau itu menyangkut katakanlah berita hoax, kebohongan dan lain-lain sebagainya, saya kira bisa dilaporkan. Nah, oleh karena itu konstruksi hukumnya kita lihat dulu. Saya
masih melihat bahwa ketika Undang-Undang ITE dipakai, itu saya kira sangat berpeluang diproses di pengadilan dan nanti akan berdebat di situ. Para pakar, para ahli yang dikatakanlah diajukan oleh para jaksa ataupun para pengacara pembela Rocky Gerung. Sehingga kita lihat nanti di pengadilan, para ahli untuk melihat makna yang disebut. Dan kemudian bisa kita tes juga pandangan yang dikemukakan oleh Rocky Gerung, kita survei saja masyarakat. Menurut Anda, apakah kata bajingan itu sebagai sesuatu yang tidak etis, misalnya seperti itu? Bisa kita survei bagaimana opini publik tentang itu. Baik, Bang Emrus, kalau kemudian kita ingin membandingkan, tadi Bang Emrus sudah membandingkan dengan demokrasi di negara lain atau dengan hal-hal lainnya, tapi bagaimana dengan masukan dan kritikan yang dilakukan pada periode kepemimpinan sebelumnya? Apakah ada yang pernah melakukan sampai seperti ini atau bagaimana? Saya kira sampai menurut catatan saya tidak ada tanda kutip ya, pilihan kata yang sangat tidak tepat ini menurut saya. Karena itulah maka saya katakan kritik yang dilakukan oleh Rocky Gerung, saya berani mempertanggungjawabkan secara akademik bahwa kritikan itu sangat di luar adab. Apa dampaknya jika kemudian cara-cara memberikan kritikan seperti ini dibiarkan di era keterbukaan informasi teknologi seperti ini, di mana orang kemudian bisa mengcopy paste apa yang dilakukan? Baik, harus kita bedakan keterbukaan komunikasi. Kita setuju dengan keterbukaan informasi atau keterbukaan komunikasi. Tapi kita tidak setuju dengan penggunaan diksi-diksi tertentu yang mendiskreditkan orang lain. Nah, di dalam keterbukaan informasi, komunikasi sekarang artinya apa? Terbuka tentang fakta, data, dan bukti. Bukan berarti kita mengemukakan suatu pandangan-pandangan atau diksi-diksi tertentu yang memposisikan orang lain tidak nyaman. Itu tidak boleh. Karena bagaimanapun bahwa manusia ketika berkomunikasi dengan orang lain tidak lepas daripada nilai yang berlaku. Dan setiap negara pasti ada aturan yang mengatur itu. Oleh karena itu, di dalam semua bidang kehidupan apapun, hukum, politik, dan lain-lain sebagainya, setiap negara pasti mempunyai suatu katakanlah landasan-landasan nilai-nilai yang mereka gunakan. Indonesia, kita pakai landasan kita apa? Pancasila, yaitu keberadaban itu sendiri. Ketika kemudian Indonesia akan dihadapkan pada bonus demografi, ada banyak anak muda yang barangkali juga kemudian belajar dari proses demokrasi saat ini. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Bang Emrus kepada generasi muda agar lebih bijak begitu dalam menyampaikan kritikan dan masukan, meskipun ini negara demokrasi? Baik, saya kira kepada generasi muda kita, terutama kepada generasi milenial dan generasi Z ya, saya pikir tentang sesuatu hal, akseslah dari berbagai sumber informasi mengenai sesuatu hal. Jadi jangan akses hanya dari Gerung saja, misalnya, tentang sesuatu pandangan atau opini. Dan itu akan bisa mencerdaskan orang lain menerima pesan tersebut. Yang kedua, bahwa generasi muda ini adalah generasi yang sangat rasional, yang generasi yang teknologi yang sudah katakanlah familiar. Oleh karena itu mereka pasti mengakses dari berbagai sumber di seluruh dunia. Sehingga bahwa kata-kata yang sifatnya katakanlah pilihan diksi yang tidak tepat, bahwa generasi muda belum tentu katakanlah Rocky Gerung lagi menjadi role model. Kenapa? Karena mereka tidak hanya mengakses daripada yang ada di Indonesia, mereka mengakses ke seluruh dunia. Sehingga saya berpendapat bahwa generasi muda kita yang akan datang akan bisa menseleksi mana pesan-pesan yang kredibel, mana pesan-pesan yang sifatnya katakanlah mendiskreditkan, mana pesan-pesan yang sifatnya katakanlah hoax atau ujaran kebencian. Demikian. Iya. Ketika kemudian ada kanal-kanal media yang bisa disimak oleh banyak orang, termasuk juga generasi muda, bagaimana kemudian peran dari media-media seperti media konvensional begitu ya untuk turut menyuarakan bahwa yang sesuai norma itu seharusnya seperti apa begitu? Bagaimana perannya? Nah, kita sekarang kan di era post-truth gitu ya, dengan menggunakan sosial media di mana para pemilik akun itu tidak punya pengetahuan. Kalau kita bicara tentang berita, mereka tidak ngerti tentang proses berita, kode etik dan lain-lain, kode etik jurnalis dan lain-lain. Tapi siapa pemilik, dia akan menggunakan pesan tersebut dengan menggunakan sosial medianya. Nah, oleh karena itulah ketika memang wacana publik tidak ada kepastian di dalam wacana dalam sosial media, maka yang kita akses adalah media-media konvensional atau media-media arus utama seperti televisi Republik Indonesia, televisi swasta lainnya, media cetak,
walaupun pakai sudah e-paper sekarang, radio dan lain-lain sebagainya. Dan saya kira ini pasti saling saling mendukung. Karena menurut saya, katakanlah misalnya televisi Republik Indonesia atau radio berita yang ada di Indonesia, mereka juga punya akun kan, akun sosial mereka. Kita akses saja ke sana. Jadi kalau misalnya ada pandangan-pandangan yang sifatnya katakanlah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, secara moral, secara etik, saya kira kalau ada informasi itu langsung simbol yang sama diakses kepada media yang kredibel tadi dengan kata kunci, sehingga misalnya katakanlah akun televisi Republik Indonesia akan langsung tentang diksi itu langsung akan keluar. Nah itu tentu akan lebih kita percaya dibanding sosial media atau katakanlah akun-akun daripada aktor-aktor politik yang punya agenda-agenda politik pragmatis. Ada pesan-pesan di belakang gitu ya. Betul, saya melihat itu aktor-aktor politik kita sekarang banyak politician pragmatis yang haus akan kekuasaan, bukan negarawan. Jadi tanda kutip Machiavellian menghalalkan semua cara. Iya, iya. Bang Emrus, tadi Anda menyebut bahwa sebetulnya generasi sekarang ini sudah lebih kritis, sudah lebih pandai memilah mana yang baik, mana yang benar, begitu ya. Sehingga kemudian apakah perlu begitu seseorang yang melakukan kritikan tadi Abang Emrus menyebut kurang norma ini dilaporkan ke kepolisian? Baik, sepanjang itu melanggar peraturan atau diduga melanggar peraturan, diproses saja. Karena ketika penegakan hukum terjadi tentang sesuatu hal, maka itu adalah pendidikan hukum kepada orang yang bersangkutan dan kepada masyarakat, dan menunjukkan semakin dewasanya ketika ada perbedaan tentang sesuatu yang diduga melanggar hukum, kan proses hukum atau lembaga hukum menjadi tanda kutip hakim kita yang menentukan. Jadi bukan hakim di pengadilan, tapi keseluruhan lembaga hukum itu. Nah, oleh karena itu saya kira sangat wajar ketika memang konstruksi hukumnya sudah kuat, laporkan saja. Saya terus terang mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh saudara Rocky Gerung dengan dua pilihan diksi ini menurut saya adalah sangat tidak baik untuk disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Dan sekarang dia sudah mencoba melakukan pembenaran kan dengan apa yang dilakukan itu. Padahal kalau kita cek makna yang dibalik itu dengan narasi dan konteks dia berkomunikasi, dan Pak Joko Widodo tidak ada di situ, kalau dikatakan itu persahabatan, itu adalah pembelaan diri, pembenaran bahwa saya apa yang kukatakan itu tidak salah. Dia lupa pesan komunikasi, lambang komunikasi makna bisa berubah. Contoh Ibu, misalnya katakanlah rumah tangga. Rumah tangga itu dulu ketika orang tinggal di rumah, rumahnya bertangga. Kalau sekarang berumah tangga, bukan harus rumahnya lagi bertangga, tapi berkeluarga. Jadi makna itu jangan dilihat semata-mata dari historikalnya, tetapi harus kita lihat pergeseran makna. Dan kemudian adalah konteks komunikasinya. Saya melihat konteks komunikasi yang dilakukan oleh Rocky Gerung pada saat itu, saya kira tidak ada unsur di situ karena persahabatan. Sama sekali saya kalau tidak kita melihat. bicara bahasa komunikasi kan bukan saja yang verbal, tapi juga ada bahasa tubuh. Bagaimana Anda melihat dari bahasa tubuh atau gesturnya? Apakah itu juga menunjukkan sebetulnya maknanya adalah persahabatan? Baik, salah satu diantaranya bahwa itu bukan persahabatan. Misalnya Pak Jokowi tidak ada di situ dong. Ya kalau ada boleh jadi. Misalnya. Kedua, bagaimana dia ketika menyampaikan pesan itu? Kalau tidak ada di situ berarti artinya lebih kepada menggunjingkan. Betul. Baru kemudian kita lihat raut wajahnya, tersenyum nggak dia dalam konteks canda? Katakanlah apa itu namanya tokoh-tokoh yang di televisi itu, apa itu tokoh yang bikin lucu-lucu itu apa namanya itu? Iya. Diparodikan. Parodikan, iya kan? Itu saya kira boleh. Tapi ini kan bukan dalam konteks parodi dia kan? Dalam konteks menyampaikan pandangannya. Saya mengatakan bahwa ini adalah suatu pesan komunikasi yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung yang tidak produktif. Dan yang paling bahayanya Ibu, yang paling bahayanya adalah dalam konteks pendidikan. Kenapa? Komunikasi itu ada 3 fungsi. To educate, to entertain, to inform. Salah satu mendidik. Apakah seperti itu, pesan seperti itu sifatnya mendidik? Nah, padahal dia berprofesi sebagai seorang pendidik. Jadi saya kira sangat tidak tepat. Karena menurut saya ketika itu nanti saya cek dia punya akun sosialnya, yang mengakses itu sudah 1 jutaan, artinya 1 juta lebih. Nah itu kalau diikuti oleh orang tersebut tanpa seleksi misalnya, ditiru begitu ya, ditiru oleh seperti itu. Coba bayangkan, mohon maaf sebesar-besarnya, kalau orang mengatakan kepada orang lain terlepas dari konteks canda, disebut mohon maaf, tolol gitu kan, nggak bagus. Seperti itu, bajingan itu kan penjahat, tidak bagus. Oleh karena itulah, kalau boleh pada kesempatan ini
Rocky Gerung adalah sahabat saya. Saya kira tidak salah beliau minta maaf lah kepada publik dan juga kepada Presiden Joko Widodo. Apa yang dikatakan itu menurut saya sudah outside, sudah keterlaluan, dan pesan yang sifatnya tidak adab. Ya, oke, terakhir closing statement mungkin dari Bang Emrus agar ini menjadi pembelajaran untuk kita semua di negara demokrasi ini. Baik. Kita sudah memilih negara kita negara demokrasi. Salah satu kriteria yang kita gunakan dalam negara demokrasi adalah kitab kebebasan berpendapat. Tetapi ketika kita melakukan kebebasan kita apapun, termasuk kebebasan berkomunikasi, kebebasan di bidang ekonomi dan lain-lain, tidak ada tanpa batas. Semua ada nilainya, ada aturannya. Karena paling tidak ada nilai-nilai norma yang kita hormati bersama, yang dibentuk di dalam suatu masyarakat. Karena apa? Sesungguhnya makna dari suatu simbol adalah makna dari sosial. Jadi kita maknai sesuatu karena proses sosial yang terjadi. Kita sepakat bahwa ini maknanya ini. Oleh karena itu ada nggak simbol tertentu di suku tertentu, kata-kata tertentu bagi masyarakat tertentu itu bagus, normatif. Ya. Tetapi pada suku lain itu adalah istilah yang tidak pantas dikemukakan di ruang publik. Saya yang tidak enak aja memberikan contoh. Dan ada kalau diksi, berada di tempat tertentu maka kita harus menyesuaikan. Betul. Ada sedikit diksi, misalnya katakanlah di masyarakat Sunda itu kata-kata itu tidak pantas. Tapi di masyarakat subculture budaya di Sumatera Utara itu sesuatu yang baik. Ya. Saya tidak mau mengucapkan kata-kata itu. Nah, ini salah satu artinya bahwa makna simbol tak bermakna, manusialah memberikan makna terhadap simbol. Oleh karena itu, siapa pembicara di ruang publik, Rocky Gerung harus hati-hati. Karena ketika pesan disampaikan ke ruang publik tidak bisa ditarik kembali, karena itu akan berbekas di peta kognisi, maka komunikasi sesuatu yang sangat hati-hati disampaikan. Selalu saya katakan di dalam suatu diskusi saya, dan semua bidang kehidupan yang ada di sosial, di masyarakat, komunikasi sesuatu yang sangat substansial dibanding kehidupan lainnya. Karena budaya kita, perilaku kita, dan lain-lain dibentuk melalui proses interaksi komunikasi. Dan bisa mempengaruhi penerimanya, begitu ya? Betul sekali. Baik, Bang Emrus Sihombing, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Sehat selalu. Ya, dan saudara, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.